Siu, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya dengan kode emiten WIKA. Wijaya Karya atau WIKA telah melakukan serah terima pekerjaan atau provisional handover dengan Kementerian PUPR atas proyek rehabilitasi Jakarta Convention Center pada hari Jumat 25 Agustus 2023. Serah terima itu dilakukan oleh Senior Vice President Building and Overseas Division WIKA kepada pejabat penandatanganan kontrak Bina Penataan Bangunan 1, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Kementerian PUPR. Proyek senilai 115,9 miliar itu akan digunakan sebagai tempat perhelatan KTT ASEAN Plus 2023 pada bulan September mendatang. Proyek rehabilitasi JCC itu dilakukan oleh WIKA hanya dalam waktu 72 hari. Namun, meskipun dikerjakan dalam waktu yang singkat, WIKA tetap memperhatikan faktor kualitas dalam pengerjaannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Wijaya Karya pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Selain penyelesaian proyek rehabilitasi JCC, Wijaya Karya juga telah merampungkan pembangunan jembatan Aek Tanoponggol di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jembatan tersebut bahkan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Prosesi peresmian tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peresmian proyek sistem penyediaan air minum Regional Medan Binjai Deli Serdang. Pembangunan jembatan yang terbentang sepanjang 465 meter tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau destinasi pariwisata super prioritas. Jembatan Aek Tanoponggol juga ditujukan untuk mendorong konektivitas Pulau Sumatera dengan menyediakan akses darat masyarakat dalam menjangkau Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Pada pembangunannya, Wijaya Karya dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan struktur jembatan yang terdiri atas oprit, jembatan utama, dan jembatan pendekat yang membentang sepanjang 465 meter dengan lebar 12,5 meter dan memiliki 2 lajur kendaraan. Di sisi lain, Wijaya Karya sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terkemuka di Indonesia telah melaporkan kinerja keuangan mereka yang mengesankan selama semester pertama tahun 2023. Peningkatan pendapatan neto yang mencapai 28,8% menjadi sorotan utama sehingga menguatkan posisinya di pasar dalam persaingan yang semakin ketat. Dalam laporan keuangan yang telah dirilis, pendapatan neto dari Wijaya Karya melonjak tajam dari 7,1 triliun rupiah pada semester pertama tahun lalu menjadi 9,2 triliun pada periode yang sama di tahun ini. Kenaikan ini mencerminkan ketangguhan dari perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Tidak hanya pendapatan yang mengalami peningkatan, laba kotor perusahaan juga mencatat lonjakan yang signifikan. Dari angka 627 miliar rupiah pada tahun sebelumnya, laba kotor naik menjadi 779 miliar pada semester pertama 2023. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, capaian positif ini juga diikuti oleh peningkatan beban usaha. Total beban usaha dari Wijaya Karya naik dari 350 miliar rupiah menjadi 452 miliar rupiah. Yang mengindikasikan peningkatan aktivitas operasional dan komitmen perusahaan untuk terus berkembang. Pencapaian gemilang lainnya terlihat pada laba usaha sebelum pendapatan dan beban lain
yang naik dari 277 miliar rupiah menjadi 326 miliar rupiah. Hal ini menggambarkan manajemen keuangan yang cermat dan strategi yang berhasil diimplementasikan oleh perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan juga mencatat catatan yang patut untuk diperhatikan. Total rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan yang drastis, melonjak dari 13 miliar rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Perubahan ini mungkin memerlukan evaluasi yang mendalam untuk memahami faktor penyebabnya. Di sisi neraca, terjadi penurunan pada aset perusahaan. Nilai aset menurun sebesar 2,8 triliun rupiah, sehingga mencapai angka 71,1 triliun pada bulan Juni 2023, dibandingkan dengan 75 triliun rupiah pada akhir tahun sebelumnya. Ekuitas juga mengalami penurunan dari 17,4 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 15,4 triliun pada bulan Juni 2023. Dalam upaya menjaga stabilitas, Wijaya Karya berhasil mengurangi liabilitas dari 57,5 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 56,7 triliun pada bulan Juni 2023. Meskipun begitu, tren penurunan arus kas menjadi perhatian yang serius, dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi mencapai 2,1 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2023. Penurunan total arus kas juga terjadi sebesar 3,8 triliun sampai dengan akhir Juni 2023. Ini menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh perusahaan dalam periode yang akan datang. Dengan laporan keuangan yang mencerminkan capaian yang signifikan, sekaligus beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, Wijaya Karya terus menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai emiten Wijaya Karya? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.